Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Bina Arta Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Nafan Aji Kustautama, analis dari Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa baru saja penutupan perdagangan ditutup di zona merah atau melemah 0,81%. Menurut Anda, apakah ini masih tren teknikal ataukah memang ada sentimen global yang mempengaruhi hal ini? Ya memang kalau kita memang terdapat dua faktor yang berpengaruh sama IHSG. Yang jelas memang pengaruhnya lebih pada baik itu teknikal maupun juga pengaruh dari sentimen. Pun secara teknikal memang adanya pola downward tersebut menunjukkan adanya potensi koreksi wajar secara berkelanjutan. Sehingga wajar saja bahwa pergerakan IHSG mengalami pelemahan pada hari ini. Kemudian juga kalau saya pikir untuk sentimen ya memang kita akui bahwasannya pergerakan IHSG lebih dipengaruhi oleh adanya publikasi dari Morgan Stanley bahwasannya kinerja untuk 3 kuartal mendatang pada GDP Indonesia memang lebih cenderung kontraksi. Sehingga dengan demikian maka kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berpotensi minus 1%. Padahal sebelumnya Morgan Stanley kan juga telah mereka publikasikan ya ini masih positif 1%, tapi dari positif ke negatif 1% ini pun juga membuat kinerja dari pergerakan IHSG untuk hari ini lebih cenderung berada di zona merah. Pun kalau kita melihat dari pergerakan kinerja baik itu di bursa di regional Asia maupun juga Eropa, memang saat ini terpantau berada di zona positif mengingat hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan dari harga komoditas minyak betul juga. Sehingga saya pikir dengan adanya sentimen ini saya pikir ini membuat para tokoh pasar lebih cenderung bersikap berhati-hati maupun juga wait and see terkait dengan posisi dari pergerakan IHSG saat ini. Ya, ada juga isu yang memang selalu harus diwaspadai sampai saat ini, terutama soal banyak sekali laporan soal pertumbuhan ekonomi Indonesia juga yang melemah dan juga proyeksi-proyeksi yang banyak sekali dan berbeda-beda. Anda melihatnya seperti apa terkait hal ini mempengaruhi lantai bursa kita? Ya, untuk sementara memang para pelaku pasar asing lebih cenderung mengatakan net sell ya, sehingga saya pikir kita juga mesti prudent maupun juga kita juga nanti bagaimana supaya pemerintah bisa memberikan program stimulus yang berkelanjutan, kemudian juga di sisi lain juga dari sisi moneter pun juga program kuantitatif easing pun juga mesti perlu dilanjutkan pula, bahkan juga ditingkatkan sehingga dengan demikian maka saya pikir diharapkan agar output bisa memperbaiki kinerja perekonomian ke depan gitu ya. Bahkan juga kalau saya pikir dari riset Morgan Stanley untuk tahun 2021 kinerja pemulihan perekonomian Indonesia pun juga akan menunjukkan tanda-tanda yang positif ya, dan itu pun juga menunjukkan tanda-tanda yang agak cepat gitu ya dibandingkan dengan Tiongkok, maksudnya cepat kedua begitu. Sehingga saya pikir dengan adanya hal tersebut ya, maka dari itu juga diharapkan akan memberikan stimulus positif bagi adanya peningkatan capital inflow yang mengalir ke pasar modal kita seperti itu. Ya, kita lihat tadi sebenarnya sektor tambang sempat memimpin tapi secara positif begitu. Ini kalau dilihat lagi seperti apa sebenarnya prospek emiten di sektor ini, Mas Nafan? Untuk sektor pertambangan ya, terutama di sektor batubara, saya melihat dari sisi valuasi memang menarik dan atraktif ya. Dilihat dari kinerja PR-nya rata-rata di bawah 10 kali gitu ya. Kemudian juga di sisi lain sebenarnya adalah sektor pertambangan. Kalau misalkan terjadi perbaikan dari sisi demand ya, secara global, karena kan negara-negara maju sudah membatasi penerapan kebijakan lockdown, maka hal tersebut akan berimbas pada kenaikan harga komoditas yang dipengaruhi oleh faktor demand. Dan di sisi lain kalau kita melihat dari komitmen pemerintah dalam pengembangan investasi, saya pikir bahwasannya hal tersebut masih berjalan ya agar supaya kita bisa mampu meningkatkan kemampuan supaya bisa mengekspor dengan nilai yang lebih gitu ya,
Sehingga saya pikir ini juga akan berkata positif. Dan di sisi lain juga khususnya untuk batu bara, saya pikir bahwasannya juga pemerintah juga akan menerapkan pula ya kebijakan gasifikasi, sehingga dengan demikian ini juga akan memberikan nilai tambah di sektor mineral juga, kalau seperti itu. Ya, lalu kalau kita bicara soal pandemi yang kita tahu ini sangat uncertainty keadaannya, sampai kita tidak tahu sampai kapan, apakah sampai akhir tahun 2020 ataukah akan berlanjut di 2021. Apa saja sektor-sektor yang harus kita cermati yang cenderung cukup aman untuk dikoleksi hingga akhir tahun 2020? Oke, di sini kalau saya amati ya bahwasannya kinerja dari IHSG pun juga lebih cenderung dipengaruhi oleh membaiknya kinerja di sektor, misalkan di sektor finance, kemudian juga di sektor consumer, bahkan di sektor infrastruktur, misalkan telekomunikasi. Sebenarnya ketiga sektor tersebut memberikan bobot yang lebih pada kinerja dari IHSG. Kalau misalkan kinerja IHSG ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan menunjukkan tren positif, pasti akan dipengaruhi oleh ketiga sektor yang paling utama tersebut, gitu ya. Meskipun kalau sektor-sektor lainnya pun juga akan ikut membantu menopang dari pertumbuhan indeks. Oke, baik. Dan kalau kita lihat kan sekarang masih terpantau soal PSBB transisi. Bagaimana investor merespon soal ini, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya ketika pemerintah menerapkan pelonggaran dalam hal PSBB, tentunya pada waktu itu kinerja dari pergerakan indeks dari level 4.500 itu sempat menyentuh di atas angka 5.000. Memang itu juga dipengaruhi oleh sentimen global juga ya, dari faktor domestik gitu ya. Tapi ketika kita juga mendapatkan berita atau sentimen negatif berupa kekhawatiran akan adanya potensi COVID-19 second wave misalkan, maka hal tersebut membuat para pelaku pasar lebih ekstra waspada, begitu ya. Sehingga dengan demikian maka kita cenderung menantikan sentimen positif lainnya, begitu ya. Misalnya terkait dengan stimulus pemerintah, baik itu dari sisi fiskal juga dari sisi moneter. Periode pembagian dividen pun juga masih berlanjut ya, karena Telkom itu yang tidak tunggu-tunggu. Ini pun juga diharapkan akan memberikan sentimen positif lah bagi kinerja pasar bola di tanah air. Baik. Oke. Untuk rekomendasi esok seperti apa, Mas Nafan, yang bisa Anda sampaikan hari ini? Ya, adapun banking juga masih menarik dicermati. Misalkan ada BMRI, kemudian juga ada BBRI, BGDR, BJTM. Kemudian juga di sisi lain dari sisi mining, kalau saya ingat, memang secara valuasi belum menarik, misalkan dari sisi ING dan juga PTBA, ini juga buat long term. Kemudian juga dari kinerja di sektor properti, BSDE. Ini menurut saya saham-saham tersebut yang saya sebutkan tadi itu juga bisa dicermati untuk mulai hari esok. Baik, untuk level support dan resistennya seperti apa analisanya untuk esok? Di sini untuk level support IHSG saya cermati paling dekat level 4.865. Sementara kalau yang paling jauh level 4.078, sementara level resistensi IHSG berada di level 4.975 hingga 5.097. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market. Nafan Aji Kustautama, analis Bina Arta Sekuritas.